Implementasi Rencana Aksi Siklus 2. Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, Materi Ekosistem. Kelas 5 SD Islam Al-Munawar. Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan 2023 di Universitas Muhammadiyah Malang. Bersama saya, Pak Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, tangan lipat, duduk yang kaki, doaan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Hari ini terlihat semuanya masuk ya. Kemarin ada alhamdulillah berkat doa kalian, teman kalian bisa masuk kembali. Semoga semuanya sehat walafiat. Amin. Kembali semangat untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Amin. Anak, seperti biasa, intonasi silahkan dibaca. Kelihatan? Sudah Ustaz. Bapak sini ada yang mau bertanya? Bapak sini? Secara sekilas mengerti ya apa yang kalian baca tadi? Yang tujuannya yaitu Serta mikir mampu menyelidiki komponen biotik yang dapat mempengaruhi kestabilan suatu ekosistem di lingkungan sekitarnya. ada gambar. Kamu lihat. Pada gambar ini, apa yang kamu lihat? Angkat tangan, sampaikan. Hah? Orang memancing ikan. Orang mancing ikan. Batu ikan. Awan. Awan. Ayo, masih banyak kan? Angkat tangan dulu. Ikan. Tepuk tangan untuk kita semua. Misalnya mengatakan biotik tapi nyebutnya temanmu tanaman, tumbuhan. Berarti ini termasuk artinya, penjelasannya atau contoh? Apakah kalian setuju kalau biotik itu contohnya adalah tanaman dan tumbuhan? Iya. Lanjut ke abiotik. Mungkin bisa kamu ambil contoh abiotik. Kira-kira apa? Laut, tanah, batu-batuan, pasir. Juga. Tepuk tangan untuk semuanya. Sebagai membagikan LKPD. Benar? Kerja presentasi. Siapa yang ingin bantu bagi LKPD? Saya.
Satu kelompok satu, karena ini kelompok. Yang dekat saja, jangan terlalu jauh. Yang dekat siapa? Silakan diamati, dilihat dulu apa sih yang ada di dalamnya. Kesepakatan bersama, pengen nama lengkap atau nama pendek? Silahkan nama pendek. Nama kelompoknya apa? Sesuai dengan temanya, kita belajar mengenai IPA, ekosistem. Nah, nomor 5. Lanjut ya. Seperti perintahkan tugas individu kalian untuk membawa apa? Membawa apa? Tanamannya yang besar atau kecil? Langkah-langkahnya. 1. Anak putra membaca. Bagi peserta didik ke dalam kelompok. 2. Anak putri. Perencanaan kebun mini. Setiap kelompok merencanakan dan merancang kebun mini kreatif dengan menggunakan bahan-bahan seperti tanah, potongan kertas, dan barang-barang bekas. Identifikasi komponen biotik dan abiotik. Peserta didik diminta untuk mengidentifikasi komponen biotik. Lanjut slide berikutnya. Nomor 4. Penyusunan hubungan saling mempengaruhi. Peserta didik diharapkan menulis cara komponen biotik dan abiotik saling mempengaruhi dalam kebun mini mereka. Pembuatan kebun mini. Anak-anak membuat kebun mini sesuai dengan rencana mereka, menggunakan bahan-bahan yang telah disediakan atau yang mereka temukan di sekitar. Setiap kelompok merepresentasikan kebun mini mereka, serta hubungan saling mempengaruhi yang telah mereka identifikasi. Mulai dari silakan dimulai. Foto ini. Ini jenenge kalau lopo. Kamu. Coba untuk mengisi tabel nomor berapa itu? Tabel nomor berapa? Masuk 1. Jadi setiap anak isi kolomnya sendiri-sendiri. Yang diisi apa? Misalkan Lintan bawa ini namanya apa? Lidah buaya. Nah, di situ ada tabel yang pertama tabel apa? Yang pertama ada tabel apa? Abiotik. Pada tanaman ini, abiotiknya apa? Tanah. Tulis tanah. Pot abiotik apa bukan? Iya. Udah mati. Berarti betul apa enggak? Pinter. Tanah sudah, pot sudah, apalagi? Batu kerikil, tulis, apalagi? Air. Biotiknya. Tulis, lidah buaya. Kalau sudah, silakan sekarang nanti gunanya itu coba ditata sesuai dengan namanya. Namanya kebun itu cuma satu tanaman atau beberapa tanaman? Tanamannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semuanya. Bagus, terima kasih ya kompak ini.
Contohnya? Selain itu? Bas. Oh, gue kamu atau itu yang oh, pasti bisa benar? Kalian buat gambar orang bagus kan? Yang ada hubungannya dengan nama setelah hari ini berarti persiapan untuk besok sesuai yang kita sepakati bersama. Tanamannya sudah, kemudian besok bawa apa? Kelompok sini ada yang namanya? Sudah sepakati pertemuan selanjutnya besok berdasarkan kesepakatan kelompok masing-masing. Kesulitan apa yang diperlukan dalam persiapannya? Ini membuat tempat untuk menaruh semua tanaman. Membuat tempat untuk menaruh semua tanaman. Terus yang kedua, apakah kamu merasa senang dalam pembelajaran ini? Alhamdulillah. Kita akhiri dengan bacaan yang bersama-sama. Semoga semuanya sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, tangan lipat, duduk yang kaki, doa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara, salatan tubashiruna biha wa lana wa auladana wa jami'a masyayina wa muallimina wa talabatana wa talibatina biyawmina hada ila yaumil akhirah. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. hari ini terlihat semuanya masuk ya. Amin. Pada hari ini kita bisa berjumpa lagi. Pertemuan yang keberapa? Ada pelajaran apa? Baik. Seperti biasa kita literasi dulu ya. Seperti kesepakatan kita bersama pada hari sebelumnya, kalian satu sudah menyiapkan bahannya, bekerja sama menata supaya kebun mini kreatif kelompok ini bisa tertata dengan sangat indah. Silakan dimulai. Kalau meletakkan kalian tidak usah tergila dulu. Kerjasama bagaimana supaya hasilnya nanti bagus. Gantian. Tisu, ada tisu.
Untuk menentukan siapa yang tampil lebih dulu bagaimana? Diskusi. Vote. Dapat lagu lihat kebun. Enggak. Lihat. Penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semuanya indah. Silakan maju ke depan. Mas Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama proyek Kebun Mini Kreatif Kelompok Kebun Forest. Tujuan proyek mempelajari dan merancang kebun mini kreatif dengan menggunakan bahan-bahan sederhana dan murah untuk mengukur pemahaman tentang komponen biotik dan abiotik. Perencanaan kebun mini. Setiap kelompok merencanakan dan merancang kebun mini kreatif dengan menggunakan bahan-bahan seperti tanah, potongan kertas, dan barang-barang bekas. Identifikasi komponen biotik dan abiotik. Komponen abiotik 1. Batu kerikil. Komponen biotik tanaman Sri Rezeki. 2. Komponen abiotik batu kerikil. Komponen abiotik tanaman hias. 3. Komponen abiotik tanah. Komponen biotik rumput. 4. Komponen abiotik air. Komponen biotik kaktus. 5. Komponen abiotik air udara. Komponen biotik pot. 6. Komponen abiotik tanah. Komponen biotik tanaman hias. 7. Komponen abiotik oksigen. Komponen biotik lidah mertua. 8. Komponen abiotik tanah. Komponen biotik tanaman hias. Tujuannya tak dibuang. Hubungan saling mempengaruhi. Hubungan saling mempengaruhi. 1. Proses fotosintesis pada tanaman mengubah energi matahari menjadi energi kimia yang disimpan yang nantinya akan memberikan nutrien bagi organisme konsumen. 2. Kerikil membantu menjaga kelembapan tanah dan mencegah penguapan berlebih. 3. Pot mini berfungsi sebagai wadah yang mengatur tanah dan air untuk tanaman. 4. Air menjadi bahan fotosintesis tanaman. 5. Abiotik seperti tanah, batu, dan air membentuk habitat untuk organisme biotik. Nah, pembuatan kebun mini. Kita membuat kebun mini sesuai dengan rencana kita, menggunakan bahan-bahan yang telah disediakan atau yang kita temukan di sekitar kita. Presentasi dan diskusi. Komponen biotik yang kita pilih adalah tanaman hewan seperti lebah, kupu-kupu, semut, dan kumbang, dan manusia. Komponen abiotik adalah tanah, batu-batuan, pot mini, dan air. Hubungan saling mempengaruhi. Manusia merawat tanaman dengan baik untuk kesuburan tanaman. Tumbuhan menghasilkan oksigen, menyaring udara, dan menciptakan habitat untuk organisasi lain. Sudah.
Yang terakhir dibaca kesimpulan gitu. Kesimpulan, dalam kebun mini terdapat hubungan biotik dan abiotik yang membuat ekosistem menjadi baik dan sehat. Sesuai seperti di langkah-langkahnya, bahwa ketika teman kita kelompok lain presentasi menyajikan hasil laporannya, kamu diberi kesempatan untuk bertanya. Adakah yang pengen bertanya? Ada? Baik, bisa ditutup, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk kelompok selanjutnya bagaimana? Siapa yang pengen maju ke depan lebih dahulu? Silakan tepuk tangan untuk kelompok. Kesepakatannya bagaimana? Boleh cek Indonesia. Ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Dagmar Wibawa Putri dan teman saya Tanita Samara Asgaria akan mempresentasikan hasil laporan lembar kerja peserta didik dari kelompok Orchid. Nama anggota 1. Cila, 2. Sylvia, 3. Lintang, 4. Tabina, 5. Talita, 6. Rida, 7. Aisyah, 8. Nola. Nama proyek Kebun Mini Kreatif Kelompok Orchid. Tujuan proyek, peserta didik mampu menyelidiki komponen biotik abiotik yang dapat mempengaruhi kestabilan suatu ekosistem di lingkungan sekitarnya. 3. Perencanaan kebun mini. Setiap kelompok merencanakan dan merancang kebun mini kreatif dengan menggunakan bahan-bahan seperti tanah, potongan kertas, dan barang-barang bekas. 4. Identifikasi komponen biotik dan abiotik. Komponen abiotik 1. Tanah, pot, batu kerikil. Komponen biotik lidah buaya. 2. Komponen abiotik tanah, pot, batu batuan air. Komponen biotik bunga hias. 3. Komponen abiotik tanah, pot, batu kerikil air. Komponen biotik lini Paris. 4. Komponen abiotik tanah, pot, batu-batuan air. Komponen biotik keladi. 5. Komponen abiotik tanah, kerikil, pot. Komponen biotik aglonema cocor bebek. 6. Komponen abiotik tanah, kerikil, batu, pot, air. Komponen biotik bunga hias. 7. Komponen abiotik tanah, kerikil, batu, pot. Komponen biotik bunga hias. 5. Penyusunan hubungan saling mempengaruhi. 1. Tanah menyediakan nutrisi dan mendukung pertumbuhan tanah. 2. Pot mini berfungsi sebagai wadah yang mengatur tanah dan air untuk tanaman. 3. Batu kerikil membantu menjaga kelembapan tanah. 4. Air sebagai bahan fotosintesis. 6. Pembentukan kebun mini. Anak-anak membuat kebun mini sesuai dengan rencana mereka, menggunakan bahan-bahan yang telah disediakan atau yang mereka temukan di sekitar. 7. Presentasi dan diskusi. Setiap kelompok mempresentasikan kebun mini mereka, menjelaskan pilihan komponen biotik atau
atau abiotik, serta hubungan saling mempengaruhi yang telah mereka identifikasi. 8. Evaluasi proses. Kesulitan yang dihadapi. 1. Membuat tempat untuk menaruh semua tanaman. 2. Membuat tulisan. 3. Menata tanaman. Strategi penyelesaian. 1. Bekerja sama dengan teman. 2. Berusaha menulis dengan rapi. 3. Menata tanaman dari yang terbesar. 9. Kesimpulan komponen biotik dan abiotik saling mempengaruhi dalam suatu ekosistem melalui hubungan yang kompleks dan saling ketergantungan. 11. Daftar pusaka. Tidak ada sumber informasi yang digunakan karena proyek ini didasarkan pada pemahaman dan kreasi kelompok. Sekian presentasi dari kelompok Orchid. Terima kasih telah mendengarkan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya penutupnya. Nah, sebelum kembali ke tempat duduk, kelompok lain silakan menanggapi, silakan bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Orchid bunga. Sudah? Orchid itu jenis bunga, Keles. Sekian presentasi dari saya dan teman saya. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok hewan ingin mempresentasikan hasil proyek kami. 1. Pendahuluan. Nama proyek Kebun Mini Kreatif Kelompok Hewan. 2. Tujuan proyek mempelajari dan merancang kebun mini kreatif untuk mengukur pemahaman tentang komponen biotik dan abiotik. 3. Perencanaan kebun mini. Merencanakan dan merancang kebun mini kreatif dengan menggunakan tanah, potongan kertas, dan barang-barang bekas. 4. Identifikasi komponen biotik dan abiotik. 1. Komponen abiotik: tanah, batu, pot, dan air. Komponen biotik: tanaman hias, hewan, orang. 2. Komponen abiotik: tanah, batu, pot, air. Komponen biotik: bunga, hewan, orang. 3. Komponen abiotik: tanah, batu, pot, air. Komponen biotik: tanaman, hewan, orang. 4. Komponen abiotik: tanah, batu, pot, air. Komponen biotik: tanaman hias, hewan, orang. 5. Komponen abiotik: tanah, polybag. Komponen biotik: tanaman hias, hewan, orang. 6. Komponen abiotik: tanah, pot, batu. Komponen biotik: tanaman hias, hewan, orang. 7. Komponen abiotik: tanah, pot, batu, air. Komponen biotik: tanaman hias, hewan, dan orang. 8. Komponen abiotik: tanah, air, pot. Komponen biotik: tanaman hias, hewan, dan orang. 5. Penyusunan hubungan saling mempengaruhi. Hubungan saling mempengaruhi. 1. Tanaman membutuhkan air agar subur. 2. Proses fotosintesis pada tanaman. 6. Pembuatan kebun mini menggunakan bahan-bahan yang telah disediakan atau yang mereka temukan di sekitar. 7. Presentasi dan diskusi. Komponen biotik: tanaman, orang, hewan. Komponen abiotik: tanah, batu, pot, air. Tanaman tidak bisa hidup tanpa tanah, air, dan sinar matahari. Evaluasi proses. Kesulitan yang dihadapi. Mendapatkan ide, strategi penyelesaian. Melihat contoh dari internet. Kesulitan yang dihadapi: susah kontak, strategi penyelesaian,
menyelesaikan tugas. Kesulitan yang terjadi membuat miniatur, strategi penyelesaian membalikan dengan gambar. Kesulitan yang dihadapi menata kebingungan, strategi penyelesaian menyusun tanaman dari besar ke kecil. 9. Kesimpulan, tanaman tidak bisa hidup tanpa tanah, air, dan sinar matahari karena hubungan komponen biotik dan abiotik saling mempengaruhi. Baik, dari kelompok lain ada yang menanggapi, memberi pertanyaan? Ya, Kenapa namanya cuma hewan saja? coba sebutkan satu-satu. Nah, ada hewan apa saja? Mungkin dari sini, dari sini. Baik, akan dijawab ya. Akan dijawab ya. Nama hewannya. Semut dan Teling. Semut dan cacing. Jadi nanti bisa diperbaiki lagi semuanya ya, tidak cuma kelompok ini, yang semua silakan diperbaiki. Laporannya komponen biotik tidak hanya ditulis tapi sebutkan hewan tersebut. Ada yang mau tanya lagi? Tidak. Ustaz Arli. Bagus sekali presentasinya, bagus sekali tentang pertanyaannya. Tepuk tangan semuanya. sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanaman sudah. Yang kurang apa? Oh iya. Iya kan? Apa? Yang kurang apa? Hewan. Susah kalian sudah membuatnya tapi tidak kamu tulis. Berarti ada yang tuh. Sekarang silakan diperbaiki nama-nama dari komponen biotik yang ada di sekitar komponen biotik tanamanmu. Apa? Silakan ditulis. Kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila. Anak-anak semuanya sudah selesai? Kesimpulannya adalah Ekosistem adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen biotik, makhluk hidup dan abiotik, benda mati yang saling berinteraksi dalam suatu lingkungan tertentu. apakah kalian sudah bisa menjelaskan perbedaan antara komponen biotik dan abiotik? Bisa. Nah, pertanyaan yang terakhir, apa yang kalian rasakan setelah membuat kebun mini kreatif? Lega, senang? Lega. Oh, lega. Ya, semoga semua yang kita pelajari dari kemarin sampai hari ini kita semuanya dapat ilmu yang bermanfaat.
Mohon maaf ya. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.